Waalaikumsalam. Halo Mbak Lulu. Waalaikumsalam. Halo Kak Lulu. Nah, tadi kami apa pertanyaannya? Hmm, Ngeboost engagement di Instagram. iya, soalnya kadang saya lihat reel saya banyak yang apa ya, banyak yang lihat, tapi belum yang nambah follower cuma satu-satu doang atau bahkan nggak ada sama sekali gitu. Aku tuh harus melihat, harus melihat realnya. Kak Lulu Cantik banget Mbak Wahyu hari ini. sengaja kan demi kamu. Apa karena apa karena udah 2 kali pertemuan saya tidak hadir ya? Tahu gitu. Eh, ini kok lucu ya. Jadi aku tuh bentar ya kami ya. Jadi nih aku Oke, followerku tuh waktu itu udah sampai 109 nih ya ceritanya nih 109. iya, Senang dong. Nah, iya, aku tuh biasanya emang kayak seminggu sekali tuh kayak bersih-bersih followers gitu ya. Yang nggak relate gitu. Jadi yang nggak relate tuh pasti aku remove-remove gitu kan. Terutama hmm, yang kayak kan suka ada tuh yang follow kita tapi yang nude gitu loh, yang nude terus yang kita tahulah bahwa itu adalah scammer gitu, spam gitu ya. iya, Nah, jadi aku remove-remove tuh mereka ceritanya ada sekitar 6 orang, masih aman dong 103 ya kan. iya. Hmm. Nah, terus tiba-tiba aku ada yang follow lagi tuh kan. Loh, kok ini agak lain ini kok yang follow kok begini gitu kan. Aku remove lagi akhirnya udahlah sampai 1.000 lagi ya udahlah menurutku ya. Maksudnya Iya. 1.000 masih oke lah nanti kalau bertambah lagi minggu depan oke. Tadi doang pas aku ngecek, hah, kok turun lagi 998. Oh, Tapi udah naik lagi 999 sih sekarang. Iya It Kak, happens, it kadang happens gitu. ya. Iya, Ada orang yang IG baru kayak nyari followers itu lo udah sering banget tuh bener. dia follow follow follow. Abis follow dia unfollow ya. Itu kayak ini apa saya ini tandain nih. Iya, gitu. Tapi aku sih nggak bisa ngelihat ya, maksudnya siapa yang demikian. Tapi biasanya yang baru-baru kan ya, yang baru follow kita, terus nggak lama pas kita mau follow balik, loh, kok gue yang follow gitu. iya betul. Gitu. Em, oh ini aku udah masuk ke apa profilnya Kak Ami. Hmm, iya karena followersnya masih 186. Kan Kak Ami bisa lihat tuh Kak ada insight-nya kan ya. Iya Kakak bisa betul. lihat nggak insight-nya? Nah Iya. dari insight itu kan Kakak bisa lihat tuh dari misalnya dari view reels yang 13 ini apakah semuanya dari followers atau ada non followersnya gitu. Oke. Biasanya kalau engagement itu coming from mostly ya, mostly coming from followers gitu. Tapi Hmm. kalaupun misalnya ada yang non followers yang engage ya, yang like, yang komen itu lebih bagus lagi gitu. Hmm. Dilihat aja kalau aku lihat memang view-nya sedikit tapi karena followersnya juga kan masih sedikit, masih 186 gitu. Hmm. Dan sebenarnya memang eh, bagusnya sih ya view-nya bisa menjangkau lebih banyak audiens ya, Iya. followers dan non followers terutama. Karena ada yang followersnya sedikit tapi dia memang bisa menjangkau luas gitu ya, lebih daripada jumlah followersnya itu juga ada. Oh, kalau Eh, yang gitu ca- cara mereka gimana ya? Sebenarnya sih ya trial and error sih Kak. Em, kayak sebentar ya, kayak punyaku nih. Eh, punyaku itu awal-awal tuh juga kayak berapa ya? Ya, ya udah 400-an sih aku. Tapi ini pun kan nggak langsung 400 tuh masih ada. Nah, yang view-nya sedikit-sedikit ini nih biasanya apalagi kayak jadi kan aku bilang ya, jadi di Instagram itu kalau bisa tuh kita jangan delete postingan kita gitu, tapi di Oh, archive atau di remove dari profile grid.
Misalnya gitu ya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan nih ya, Iya, aduh harusnya nih gue jangan posting yang ini nih gitu kan, atau iya, aduh kok ternyata kok nggak cocok dengan fit gue gitu ya. Nah terus kita kan gatel ya iya. pengen memusnahkan dia dari muka bumi gitu. Memusnahkan postingan itu dari muka bumi. Nah, kalau aku nggak delete tapi either aku archive atau aku remove dari profile grid gitu. Jadi kalau 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 misalnya nih kalian melihat eh, di table reels-nya aku itu pasti ada postingan yang nggak muncul di profile aku. Nah, itu yang aku remove. Itu yang aku remove dari profile grid gitu. Makanya jangkauannya jadi lebih sedikit gitu. Itu karena aku ngerasa, aduh nih kayaknya nggak nyambung gitu kan. Terus atau Iya. misalnya, aduh editannya kurang bagus atau apa gitu. Atau kayak nggak relate gitu ya. Udahlah aku gitu kadang suka berkala sih ngecekin gitu. Nah sekarang kan di Reels udah bisa ini, misalnya nih kita mau nampilin thumbnailnya gitu ya, thumbnailnya Iya. gitu. Terus kita kelupaan. Nah, itu bisa disusulin, bisa diedit untuk nambahin thumbnailnya sekarang gitu. Jadi memudahkan. Hmm. Em, ya, tapi ini aku juga view aku tinggi begini kan karena setelah beberapa kali posting. Jadi otomatis tuh kayak reels aku pasti masuk ke dia gitu. Hmm. Makanya jadi sekarang kayak rata-rata tuh 400 500 gitu. Hmm. Iya Nah, sih, saya jadi juga karena ya beberapa kali nggak delete langsung postingan saya yang seharusnya cuma saya archive aja gitu. iya. Terus waktu awal-awal tuh aku ingat banget aku nggak punya banyak lagu yang bisa aku pakai gitu di sini. Lagunya tuh yang kayak lagu-lagu jadul. Terus kalau lagunya kok kayak gini sih, nggak kayak lagu-lagu viral yang ada di Instagram personal aku gitu kan. Tapi Hmm. ternyata semakin lama aku ngonten gitu ya, semakin Iya. itu sekarang malah udah muncul yang lagu-lagu viral dan itu bisa aku pakai. Nah, itu bener, Hmm. Kak. Iya benar ya kalau dulu ya. Jadi waktu itu Lulu kan punya Instagram pribadi sama yang VA nih. Jadi tuh Lulu tuh kayak kalau misalnya di Instagram pribadi kan Lulu suka kayak pakai sound nasyid-nasyid gitu, Kak. Pokoknya Heeh. nasyid gitu lah. Terus Iya pas mau posting di VA, kok si nasyid itu nggak ada? tuh. Iya begitu. Aku dulu juga begitu loh. Kok nggak bisa sih dicari nggak bisa gitu ya. Jadi yang benar-benar commercial use ya kan Iya. gitu. Jadi Lulu tuh Mm-mm. caranya dari Instagram pribadi kirim via DM ke Instagram Iya VA, iya. baru di save. Iya begitu. Aku dulu Oh. makanya juga begitu. Tapi kesini-sininya udah bisa. Jadi kayak ya happy lah. Mungkin karena dia belum ngebaca kali ya, Kak. Jadi dia belum tahu Hmm, nih kayak behavior orangnya ini ngapain aja nih di sini. Kadang kan dia i- munculinnya yang sering kita cari kan. iya mungkin. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu. Hmm. Terus kalau ini sih ya pokoknya kami trial and error. Iya trial and error banyakin banyakin nyoba-nyoba lah gitu. Terus sekiranya gini, dulu tuh juga aku berpikiran kayak kayak kami gitu ya posting tuh kayak Iya. aku pengen nampilin kelebihan aku gitu ya supaya untuk meng-attract klien gitu. Tapi rupanya kan eh, sebenarnya Instagram itu em, lebih ke apa namanya kayak yang audiens mau gitu loh, bukan yang kita Hmm. mau. Sebentar, Iya. sebentar ya, ini anakku lupa. Oke, oke. Halo Mbak Lulu, apa Halo kabar? kami, alhamdulillah. Aku apa namanya? Iya. Nggak mau terlalu banyak komen soalnya aku masih belum ada posting kayak nanti dikira sotoy. Oh, oh iya. Oh iya, soalnya saya kan hobi tiap apa yang ngeposting gitu kan masih sering suka nge-like orang sama postingan orang. Terus tiap kali eh, ngunjungin profilnya Mbak Lulu, kok cuma fotonya ya. Padahal Iya saya bener-bener. like gitu.
Iya gitu kan. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai lupa. Di Sampai apa di ya, bagian banyakin konten apa posting aja dulu. iya Iya, jadi banyak-banyak explore sih. Em, apa namanya? Terus bukan yang kita mau, tapi sebenarnya kita tuh harus menyajikan apa yang audiens mau gitu. Gitu kan, Kak? iya Jadi maksudnya tuh kayak apa? eh Kalau aku lihat ya dari postingannya kami itu, kami kan banyak banyak nampilin skillnya kami gitu kan. Terus iya eh, ya ada juga sih tips-tipsnya gitu. Nah, tapi aku juga dulu gini sih, karena aku kan ngerasa eh, waktu aku baru-baru ngebangun eh, Instagram aku ya, aku tuh iya ngerasa kayak, kok kayaknya kalau aku ngasih tips tuh kayaknya kok aku kayak kayak kepinteran gitu loh. oh Udah nyalah pakai bahasa Inggris gitu kan ya, PR banget iya gitu mikirnya gitu. Tapi terus kalau kayak kayak dulu pernah kayak how to set up your first Instagram gitu kan, terus cold calling won't get you more clients, do this instead, kayak gitu gitulah. Itu aku iya dapetin dari hasil ya itu hasil nyomot ilmu sana sini gitu, yang katanya aku sampai pernah minta DM gitu ya, minta di DM kayak misalnya 100 viral hooks, itu semua udah aku cobain gitu, tapi lama-lama tuh kayak ini tuh bukan aku gitu, bukan aku, tapi jadi kayak kelihatan kaku gitu sih. Nah terus akhirnya ya udahlah, aku coba lebih luas lagi gitu kan. Lebih luasnya tuh maksudnya kayak nggak mesti kayak ngasih tips juga kali ya, lebih ke ini dulu aja lah, keseharian aku, terus kayak ngenalin diri aku gitu kan, kayak reintroduce myself gitu. Nah ternyata reintroduce myself ini tuh bisa dilakukan beberapa kali gitu ya. Jadi kayak kita remake video kita sendiri gitu, remake reels kita sendiri gitu. Terus ceritanya nih, aku nyoba lah posting kayak quotes-quotes gitu. Nah, terus wah lumayan nih ternyata kalau ngepost quotes gitu kan, dapat likes-nya banyak gitu. Akhirnya, ya udah deh aku coba apa quotes yang relate lah ya, kayak iya gitu-gitu. Ya gitu Kak. Jadi dieksplor aja gitu, dicobain aja semuanya. Nanti bakalan kayak dapetin yang yang kayak senyamannya kita, terus juga kayaknya ini nih juga audiens sih kayak kayak bakalan oke deh dengan kayak gini, kayak gitu. Malah aku banyak banget kayak nyontek, bukan nyontek sih, jadi kayak remake gitu, iya ATM, amati, tiru, modify. Hmm, Jadi aku mengamati konten creator yang muncul lah ya. Aku kan yang aku bilang setiap hari tuh aku pasti ada waktu di mana aku scrolling. Ya, scrolling for nothing, bukan scrolling for nothing sebenarnya, tapi scrolling to get inspired gitu loh. iya Jadi aku nyari inspirasi gitu loh dari scrolling, jadi scrolling Instagram, TikTok gitu kan. Jadi nanti dari situ tuh kayak kayak kreativitas kita juga bakalan kayak berkembang gitu loh. Pengen bikin apa, pengen bikin itu. Makanya aku bilang gini, aku tuh udah bikin konten plan kayak 21 hari gitu ya, konten plan aku gitu. Tapi ketika aku mau post gitu ya, tuh kayak tiba-tiba kayak, ih kok pengen kayaknya nggak dirubah cocok deh hari ini. ya pengen dirubah. Saya juga berapa kali kayak gitu udah susah-susah Akhirnya, bikin akhirnya kalender. kita ngabisin waktu lagi kan untuk bikin kayak kayak sistem SKS gitu lah, sistem Iya 1 jam kelar gitu. oke Kita oke sambil nunggu Kak Via aja ya. iya Apa namanya, jadi biar nanti nggak keulang-ulang. Kayak gitu, Kak. Jadi ya emang harus banyak-banyak explore juga. Nah, terus ceritanya waktu itu kan aku bikin satu video collaboration. iya Ya, satu itu the highest number lah yang aku punya gitu ya, the highest reach. Karena aku bikin satu reels collaboration dan itu banyak di accept sama itu sama network sama
kolaborator aku sama teman-teman aku yang di situ gitu yang aku collab-in gitu ya. Hmm. Nah, itu lumayan tuh sampai ribuan gitu. Nah, terus nyoba lagi sepi. Oh, ini nggak oke deh kayaknya kalau aku share semua hal di sini tuh kayaknya nggak oke. Kayak aku pernah nge-share kan waktu aku bantuin temen ya. Jadi waktu itu aku pernah ikut. Sebenarnya sih aku di-hire juga ya jadi personal asistennya dia gitu kan. Nah, terus tapi dia punya project eh, kayak bikin kelas-kelas gitu. Nah, aku tuh kalau di situ tuh kayak volunteer gitu. Kalau ya udah kalau mau ikut ikut gitu, tapi ini volunteer ya. Nggak ada bayaran buat aku kayak gitu. Oke, nggak Iya. apa-apa. Nah, aku ikut. Nah, itu ceritanya kan aku mencoba untuk being visible dari situ ya. Tapi ternyata kayak oh nggak oke nih gitu kan. Kayaknya kalau aku tampilin di sini nggak oke karena view-nya dikit gitu. Akhirnya aku remove dari aku remove dari profile gitu. Oh, iya. Gitu. Nah, terus nyoba lagi kan, nyoba lagi gitu kan, kayak, nampilin keseharian aku gitu, oh view-nya juga kecil gitu. Nah, ketika aku munculin quotes gitu kan, wah tinggi nih 300-an gitu. Ketika aku nampilin tentang networking, lebih tinggi lagi, kayak gitu. Oh, Kayak gitu, oh jadi, hmm. makanya aku, kayak bukan setiap sih, kalau ke sini-sini lebih pede ya kalau sharing tentang tips gitu. Tapi kala itu tuh aku kayaknya pedenya tuh ngasih quotes sama kayak, talking about networking lah gitu. Jadi, dari situ tuh, ah kayaknya aku coba deh gitu. Tapi ya lumayan lah, hampir mencapai 400 gitu view-nya. Hmm. Gitu. Nah, sekarang-sekarang ini ya aku coba itu, coba apa namanya, eee, ya tips-tips yang ala-ala aku. Jadi meskipun, yang aku bilang ya, aku temenan, Iya. bestian sama si ChatGPT, tapi ada beberapa hal yang aku nggak rely on, ChatGPT 100% atau bahkan 90%, 98% pun enggak gitu. Jadi masih aku touch up atau pemikiran itu dari aku nanti dia yang akan ngerapiin gitu. Kadang aku tuh nge-prompt-nya tuh gini, misalnya gini, aku punya ide gitu ya, aku mau bikin caption nih tentang kayak nih ya misalnya, tentang apa namanya, mana ya yang panjang-panjang caption-nya tuh kayak contohnya, set your boundaries gitu ya, aku pengen ya gini, aku virtual assistant, apa gitu kan, terus aku pengen ngebahas tentang set your boundaries to avoid set your boundaries gitu ya as a virtual assistant, terus kira-kira apa aja yang diiniin, eee, kasih list dengan menggunakan conversational English, terus, apa namanya, eee, apa gitulah aku lupa, oh ini apa, dan ditutup dengan, apa namanya, semangat gitu ya. Ditutup Iya. dengan encouraging audience gitu. Nah, terus dia langsung Hmm. bikin kan. Nah, itu masih aku touch up lagi gitu. Jadi nggak langsung aku kayak plek-ketiplek langsung aku itu enggak. Lagi diedit dikit ya. Iya, diedit Hmm. dikit bahkan diedit banyak Oke. Wahyu, ya. boleh mic-nya agak dideketin nggak Kak? Ini lo udah volume volume full tapi Oh, kecil banget ya. denger tapi Oke. kayak kurang jelas gitu sih. Oh, jadi ini sebenarnya mic ini tuh kayak nggak ada fungsi gitu loh. Oh nggak ada. Jadi, ini headset ini aku untuk meredam suara yang ada di belakang aku. Oh, Hmm. Terus supaya aku bisa mendengar kalian lebih clear lagi. Tapi somehow ini mic nggak tahu kenapa gitu. Beberapa kali kayak aku ngecek-ngecek kok kayak nggak masuk. Jadi mic-nya tetap pakai mic ini atau settingannya atau gimana aku mic kurang ini laptop ya deh. Mbak? Jadi mikrofonnya tuh dari laptop malah gitu. Oke. Ya Kak Via udah Eee, datang yang oke. ditunggu-tunggu. Mhm. Halo Kak Via. Dengaran nggak? Denger Kak. Kedengeran. Mhm. Kedengeran. Halo? Aku
Halo. Halo Mbak Fia. Ya, Kedengeran kok Kak Via? Sebentar, kemarin tuh katanya aku ada satu settingan yang harus dirubah. Sebentar, aku stop share dulu. Oke, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir di episode ke-7 ya. Khususnya buat kami yang selalu hadir di episode Chit Chat. From one episode to episode berikutnya gitu ya, selalu kayaknya hadir. Terima ini harus kasih masuk loh. CP Awards sih kami. Terima kasih, Ya, saranghe ya. Nah, malam ini kita akan ngebahas tentang build new habit ya. Tapi sepertinya nih Kavia yang punya materi nih. Oh, jadi aku ya. Gak apa-apa kan, kita ini sharing dari kita untuk kita ya kan. Sebentar, tapi aku tuh ada satu settingan yang katanya tuh harus dirubah nih, yang apa ya, yang memunculkan tampilannya itu bukan semua aku enggak speaker dong, galeri imersif tuh kayak gimana maksudnya? Oh gitu, galeri ini oke sebenarnya, hide non video galeri kok, ya udah nggak apa-apa deh. Oke, aku sekalian share ya, biar kita nggak ada yang terlewat. Oke, nah build new habit. Nah, build new habit ini banyak banget ya, luas banget sebenarnya nih bahasannya gitu kan. Dari apa productivity lah, berkaitan dengan productivity, terus juga dengan ada bagaimana kita memanage suatu task, terus bagaimana kita mengoptimalkan waktu yang ada menjadi lebih produktif ya kan. Nah, karena kita kan sama-sama punya waktu 24 jam ya. Benar ya Kak Via ya. Kak Lulu, Kak Ami. Gitu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Tapi somehow ada yang apa namanya? Ada yang orang itu tuh kayak dia punya klien banyak. Terus dia juga anaknya banyak gitu. Itu bisa kepegang semua, sementara gue anak nggak ada, klien juga cuma satu, tapi kok kayaknya sibuk banget gitu. Ada yang kayak gitu ya kan. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya. Aku sekali lagi mengingatkan, kita di sini bukan untuk coaching atau consulting ya, tapi lebih ke sharing ya. Kalau teman-teman ada pengetahuan yang bisa di-share terkait materi hari ini, juga boleh di-share gitu. Karena kita nggak ada materi khusus ya untuk chit chat ini. Sebenarnya chit chat ini tuh bertujuan tuh untuk curhat dong ke Mamah Dedeh. Gitu ya, Mamah Dedehnya siapa coba? Nah, gitu. Jadi kita langsung aja ke sharing time. Ini aku lempar dulu ke kami ya, karena ini kan dari kami nih. Nah, kami nih maksudnya nih task management kan. Kita mau ngebahas specifically ke task management. Nah, maksudnya apa tuh kami tuh? Task management maksudnya kita bisa mengelola tugas-tugas kita sebagai VA dan memprioritaskan mungkin berdasarkan tingkat urgensi dari task tersebut. Nah, Kak Via gimana Kak Via? Apanya, Wahyu? Langsung ditembak gitu, apaan sih nih? Gua langsung ditembak. Datang-datang langsung ditanyain. Nah, itu tadi task management. Task management. Maksudnya sharing. Iya, Sharing sharing ya. task management aku sejauh ini ya. Iya. Task management ya. Ini sih sebenarnya sekalian sharing aja kali ya. Yang Boleh, iya memang sharing. ya. Soalnya ada hubungan sih. Mau yang share screen juga nggak apa-apa, Kak.
Iya, kalau punya materi boleh share screen langsung. Nggak Ternyata sampai dia udah segitu, nyiapin slide, 10 slide. Wah, nggak produktif sampai sekali. segitunya kali. Oh iya, ada yang mau jadi notulen nggak? Tulen. Mhm. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada notulen, dah gitu aja. Aku coba deh. Aku coba notulen. Oke, Mudah-mudahan nggak ada ini. Nggak ada oke, halangan. siap. Lanjut. Jadi kemarin tuh kan yang webinar ke berapa ya? Ketiga ya, kalau nggak salah ya. Ketiga, benar, ketiga. Yang tentang productivity. Itu kemarin Lulu sama Ami ada ikut nggak ya? Belum Kak, Yang dulu baru muncul di outreach. Jadi harus beli dulu kayaknya. yang Oh, task pas management outreach. ya? Yang productivity. Productivity kami. Iya, iya ada. Oh, ada ya? Iya. Ya berarti kurang lebih udah inilah ya, udah ada gambarannya Lulu yang belum ini ya, nggak join kemarin ya. Jadi dari yang kemarin yang productivity itu kan jujur sama aku sih ini ya cukup bermanfaat ya webinarnya, dan ada beberapa materi yang disampaikan Irma tuh yang sampai sekarang itu jadi terbawa gitu. Jadi pada akhirnya membuat satu habit yang baru jadinya. Nah itu mungkin sedikit review dulu ya karena dulu kemarin kan nggak ikutan ya. Kalau waktu itu aku sempat ini juga ya, sempat ada masalah sama time management juga, karena awal-awal habis course kemarin, awal-awal kan itu tujuannya mau nyari klien ya. Sementara nyari kliennya itu masih yang kayak nggak terstruktur gitu loh. Dan masih bermasalah itu di time management karena waktu itu juga sambil kadang mau ngurus anak, ngurus rumah segala macam, tapi di sisi lain juga pengen cepet dapet klien gitu kan. Jadi kan mesti ini ya ada proses untuk nyari kliennya kan masih ini juga kan ada perlu usaha segala macamnya. Jadi memang bisa dibilang yang productivity kemarin tuh aku tunggu-tunggu juga sih gitu. Begitu pas dapat ada info udah langsung kercep daftar gitu. Karena memang pengen dapat ini sih materi yang berkaitan sama productivity. Karena aku merasa productivity waktu itu aku masih kurang, time management juga masih kurang, jadinya mau nyari klien itu kayak nggak terstruktur gitu loh. Begitu ada waktu baru mikir mau ngapain gitu. Jadinya nggak ada kayak nggak tertata gitulah, hari ini ada planning apa segala macamnya itu nggak terstruktur gitu. Nah jadi waktu ngikut webinar kemarin itu ada beberapa ini ya poin yang aku dapat. Itu yang pertama itu kemarin Irma ada sharing mengenal ini jam biologis kita gitu loh. Nah itu kan dia bilangnya kita mesti tahu juga jam biologis kita tuh yang kita bisa fokus itu di kapan gitu, apakah pagi, siang atau malam gitu. Nah dan itu kan akan berhubungan sama energy level kita yang akan menentukan peak productivity gitu. Jadi poin ini sih sama aku kena ya, karena setelah aku kaji-kaji lagi, akhirnya dapet kayaknya aku paling bisa fokusnya itu di kapan gitu loh. Nah, baru terakhirnya karena aku tahu waktu peak productivity-nya itu di kapan, akhirnya aku bisa lebih memaksimalkan tugas-tugas yang harus aku kerjain gitu loh. Nah, lalu ada juga kemarin dia sharing mengenai distraksi ya, distraksi. Di mana itu kan kadang distraksi itu bisa datang dari diri kita sendiri gitu. Dan ini sama aku sih betul sekali ya, karena kadang nggak sadar itu HP itu sering sekali jadi distraksi gitu loh. Kadang lagi mencoba fokus kerja, tiba-tiba ada masuk notif apa gitu, jadinya ini ya terbuyarkan gitu. Terbuyar. Iya.
Nah, lalu ada juga dia sharing mengenai sifat yang suka menunda gitu. Nah, ini juga kena juga sih sama aku. Dan yang paling aku ingat itu dia ada yang namanya 2-minute rule gitu. Yang mana dia bilang kalau misalnya task itu bisa siap dikerjakan dalam waktu 2 menit itu kenapa harus ditunda-tunda gitu loh. Nah, jadi sampai sekarang tuh kadang aku suka ingat gitu kalau misalnya banyak list yang mau dikerjain gitu kan. Kalau ada 1-2 yang simple yang bisa siap dalam 2 menit, kadang aku suka juga sih mau nunda-nunda gitu loh. Ah, udahlah nanti aja gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir 2 menit siap gitu loh, ngapain harus ditunda kan gitu. Jadi aku kadang kalau pas teringat ini kan, oh iya gitu kan, oke deh dikerjain aja deh gitu. Nah, kadang aku bisa jadi teringat sama yang di-sharingkan si Irma kemarin gitu. Lalu apalagi ya? Oh, dia kemarin ada sharing juga mengenai yang time blocking, teknik time blocking untuk produktivitas. Nah, ini sama aku juga ada kena juga ya. Meskipun memang sampai sekarang sih belum yang terlalu maksimal ya, karena aku kadang meskipun coba time blocking, tapi kadang nggak cuman di satu task itu gitu. Kadang bisa tiba-tiba muncul, teringat, oh kayaknya ada task ini gitu kan, Iya. dikerjain. Kadang bisa kayak sambil-sambilan ke yang lain gitu. Pada awalnya rencananya time blockingnya itu mau untuk task yang ini gitu. Nah, ini memang belum maksimal ya, tapi setidaknya tahu lah gitu gambaran teknik time blocking itu seperti apa. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus yang paling ini ya, yang paling terasa sama aku itu kemarin tuh kan aku sempat juga nanya ya di grup ya, teman-teman itu seringnya kalau buat to-do list itu di kertas, nulis di kertas atau pakai app atau pakai apa gitu. Kemarin pernah sharing ya, pernah nanya ya. Nah, aku tuh dulu buat to-do list itu suka coret-coret aja di kertas gitu loh. Terpikir ya udah nulis di kertas gitu. Nanti yang hari ini nggak siap dikerjain, besok ditulis ulang lagi gitu. Jadi kadang kan ini ya, kertas itu kadang kan entah di mana-mana gitu. Jadi suka berhamburan dan entah kemana-mana gitu, nggak terstruktur gitu. Terus kadang kalau kayak ada appointment atau apa, ada yang perlu scheduling itu kan nggak ini ya, nggak praktis ya kalau pakai nulis di kertas gitu, karena kadang nggak ada remindernya gitu. Nah, terus kalau cobain kayak Google Calendar sih boleh ya, tapi aku tuh orangnya ada sedikit perfeksionisnya gitu. Kalau Google Calendar itu kadang fokus aku jadi mempercantik si Google Calendar jadinya gitu. Kadang dilema memilih antara aku mau warna merah tapi merahnya mau merah yang agak tua atau merahnya agak muda gitu. Jadi kadang kehabisan waktunya itu di sana gitu, mempercantik Google Calendarnya daripada mengerjakan tasnya gitu. Benar-benar. Dan pun Google Calendar itu kan dia fiturnya juga terbatas ya. Kalau misalnya kayak kita punya to-do list yang agak panjang gitu kan, itu nggak semuanya bisa dimasukin gitu. Dan kadang kan kalau untuk appointment, scheduling oke lah ya gitu. Tapi kalau untuk scheduling pun kita mesti ini kan, mesti klik sini, klik sana, nanti set waktunya segala macamnya itu kan perlu prosesnya juga. Ya kan? Terus kalau Google Calendar untuk time blocking boleh lah ya, kalau kita udah tahu jam-jam berapa tugas kita. Cuman kadang kalau to-do list aku kan mesti disesuaikan ya sama jadwal aku gitu loh, nggak bisa time blockingnya itu tepat seperti itu gitu. Jadi sama aku sih kurang ini ya, kurang efektif kalau Google Calendar. Nah, jadi dari webinar si Irma kemarin, dia ada sharing tools yang untuk productivity gitu. Jadi ada satu tools yang cocok sekali sama aku jadinya gitu, dan itu terpakai sampai sekarang gitu, dan jadi satu kebiasaan baru jadinya. Jadi aku sekarang kalau buat to-do list itu aku nggak ini lagi, nggak di kertas lagi gitu loh. Aku sekarang udah ke app yang tadi. Nah, enaknya di app ini namanya Todoist ya, app-nya yang dia share kemarin. Todoist itu enaknya di app ini
kita kalau misalnya mau pakai fiturnya itu kita nggak usah harus yang repot-repot ngeklik sana sini gitu loh. Kita bisa sambilan tulis tasnya, sambilan udah bisa set ininya gitu loh, kayak misalnya set schedule-nya, atau set priority-nya gitu. Jadi sama aku sih jujur cocok ya, dan aku rasa sih efektif sekali gitu loh. Nah, jadinya tuh terbawa lah itu setelah webinar kemarin, aku coba tes pakai, cocok gitu kan, ya udah terbawa sampai sekarang gitu. Dan satu lagi yang paling terasa yang dari itu selain yang app ini ya, itu adalah kemarin Irma kan ada bilang ini ya, soal kebiasaan untuk merefleksikan setiap malam gitu loh. Kemajuan kita di hari itu udah seperti apa yang sudah kita lakukan di hari itu gitu. Nah, itu aku sekarang jadi ada kebiasaan seperti itu gitu. Malam sebelum tidur itu selalu buka app ini gitu kan, melihat hari ini aku udah berhasil ngetik berapa to-do list aku gitu. Nah, terus mempersiapkan lah besok hari itu, ya ini yang mau aku kerjakan besok adalah begini. Itu udah disiapin di bagian today-nya gitu loh. Jadi besok pas bangun pagi, pas buka lagi app-nya udah muncul gitu loh. Oh, hari ini aku yang ini, mana yang prioritasnya yang harus udah siap dikerjakan, mana yang apa-apa segala macam, mana yang udah ada appointment-nya, schedule-nya segala macam itu udah muncul di sana gitu loh. Jadi sekarang merasanya itu lebih produktif ya, lebih time management-nya tuh lebih bagus karena sebelumnya pas malamnya itu udah ada persiapan gitu loh, udah ada refleksi besok hari itu ngapain gitu loh, udah ada kayak skemanya gitu loh, lebih teratur lah gitu kalau sama aku ya gitu. Itu sih kayak yang terasa dari webinar kemarin gitu. Sudah Kavia, wah keren banget. Iya, sudah. Ini sih kayak copy paste ini nih. Aduh, kamu ngasih bocorannya terlalu banyak nih, Kak. Aku cuma sharing aja sih dari yang kemarin materi Irma itu, Bercanda. mana yang kena di aku itu Iya, benar. beberapa hal itu gitu. Oke, gimana kami? Masuk nggak Bu Eko? Masuk. Gimana menjawab keresahanmu? Ya, menjawab. Mantap. Ya kira-kira kayak gitu ya. Iya, kita kan punya banyak referensi, punya banyak, ibarat kata punya banyak tips, punya banyak referensi cara kerja dan segala macamnya, tapi at the end tuh balik ke kenyamanannya kita sendiri kan ya, karena kita yang tahu, kita yang punya waktu sendiri, kita yang tahu kesibukannya kita tahu apa yang kayaknya cocok buat kita atau enggak gitu. Dan akhirnya Kavia menemukan sesuatu yang udah cocok sama dia tuh untuk Ya, untuk memboost productivity-nya gitu, which is keren ini terasa banget sih sama aku. Keren banget. Ami tadi itu masalahnya apa ya? Sorry aku tadi nggak ngikutin dari awal, jadi nggak tahu sih. Maksudnya permasalahan Ami itu seperti apa? Tentang task management sih, kalau kami tuh lebih ke task management gitu. Jadi bagaimana men-set task berdasarkan prioritas. Benar nggak kami? Iya, betul. Nah, yang aku ingat sih, atau Kavia mungkin ada ini nih, ada yang dicatat lagi nih dari webinarnya Kak Irma. Tentang itu ya, prioritas Tentang ya. task management, iya. Tentang task management, paling itu sih, kalau yang berdasarkan bisa kuingat itu dia kemarin ada bilang bahwa kita boleh memecah gitu loh, kalau tas itu kadang kan banyak, besar, dan beragam gitu kan. Kita bisa coba pecah jadi yang kelompok kecilnya gitu. Misalnya contoh
contoh apa ya? Contohnya Bikin apa slide, artinya? bikin slide Misalnya bikin untuk slide. presentasi. Nah, itu slide mungkin kan nggak sedikit ya, mungkin berapa puluh halaman gitu, dan mungkin untuk satu hari siap itu rasanya agak ini ya, nggak mungkin ya gitu. Jadi mungkin bisa dipecah-pecah gitu. Misalnya hari ini fokusnya buat pengantarnya dulu gitu. Terus besok mungkin apalagi gitu. Jadi dipecah-pecah, dibagi-bagi. Jadi kita juga merasa nggak kewalahan gitu loh karena kebanyakan gitu. Kalau yang aku ingat sih itu ya yang di-share Irma kemarin, dipecah-pecah gitu. Iya, di breakdown. Mm-mm. Iya, kami. Jadi pertama kan harus mengidentifikasi tasnya itu dulu ya. Misalnya kami ada beberapa tas kan, terus diidentifikasi dulu nih tasnya. Yang mana yang sekiranya menurut kami nih proyek besar ya atau proyek kecil gitu ya. Ini harus diidentifikasi seperti itu. Nah, kemudian harus kayak jabarin juga nih masing-masing tuh punya target dan tujuannya apa gitu. Kok ada Oke. 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 Ya, gitu sih kurang lebih. Nah, terus tadi kan di-mention juga ya. Jadi dari task itu nanti di breakdown ya. Kayak tadi misalnya bikin slide presentasi gitu ya. Hmm. Ada dua tugas misalnya bikin presentasi nih, Kak. Ada Iya. 2 tugas. Nah, dari 2 tugas presentasi ini pertama kan Kak Ami tuh harus lihat ya, yang mana yang duluan deadline-nya gitu kan. Pasti begitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Misalnya ada yang deadline-nya tuh besok misalnya, enggak besok deh, jangan besok, Jumat misalnya. Ada yang deadline-nya Jumat dan Senin. Tapi yang Jumat ini tuh sebenarnya light gitu loh. Jadi bukan presentasi yang besar yang bagaimana gitu kan, tapi ini termasuk light gitu. Nah, terus yang deadline-nya hari Senin misalnya termasuk yang project besar gitu kan. Jadi kayak Iya. harus research, harus masukin budget apa segala macam kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa diidentifikasi dari situ yang mana yang menurut kami nih yang bisa dicicil dari sekarang gitu. Maksudnya gitu. Nah, terus dari misalnya nih yang proyek besar ini harus bikin 15 slides gitu ya. Nah, 15 slides sekarang udah hari Rabu malam Kamis gitu kan. Berarti kan kami punya waktu kayak cuma berapa ya? Kalau Sabtu Minggu nggak mau lembur gitu ya. Berarti kan punya waktu 2 hari misalnya. Iya. Nah, itu mulai dicicilnya tuh bagaimana gitu. Gitu di breakdown lagi. Kalau Kak Irma waktu itu sih ngejelasinnya misalnya punya 15 slides gitu ya. Terus aku nggak mikir yang misalnya harus 5 slide 5 slide 3 hari kelar gitu, nggak gitu. Jadi paling nggak setiap hari tuh aku cicil tiap hari tuh kita nyelesain misalnya 1 slide gitu kan. Terus nanti akan terasa tuh ketika kita menyelesaikan 1 slide, oh ternyata waktunya lebih cepat. Bisa kita tambah ke 2 slide gitu. Kayak gitu, Kak. Gitu. Jadi larger projects gitu ya, Iya. ke ke task yang lebih manageable gitu. Jadi dari tugas yang besar kita breakdown lagi ke tugas-tugas yang lebih bisa kita atur gitu. Oh ya, Kalau nama lanjut aplikasinya tadi apa? Todoist. Tulisannya boleh tahu kayak gimana? Nih, Todoist ya, ya di aku tulis chat ya. aja. Tulis. Oke. Itu kesambung semua ya, nggak ada hyphennya ya? Enggak Nggak ada. ada. Enggak ada. Oke. Thank you so much. Nah, terus kayak contohnya nih kalau aku ya, misalnya antara content plan itu kan regular tuh, dan kita tahu deadline-nya setiap hari Kamis. Aku tahu deadline-nya itu setiap hari Kamis gitu ya. Nah, terus aku punya deadline lagi email marketing misalnya di hari Minggunya gitu.
Tapi email marketing ini tuh apa namanya kayak udah ada skripnya, udah ada apanya gitu. Jadi aku tahu nih yang mana yang lebih membutuhkan waktu lebih banyak, effort yang lebih tinggi kayak gitu-gitu kan kita harus identifikasi tuh kayak gitu. Jadi mana yang kita bisa manage, kalau aku ya, mana yang bisa aku cicil setiap harinya. Sama kayak misalnya email marketing ini karena aku udah tahu kuncinya misalnya gitu ya, terus aku udah tahu, oh ini udah tinggal copy paste, terus kita nyari template apa segala macam, ngumpulin ini, ekspor ini, itu bisa dikerjakan dalam saat itu misalnya ya, dalam waktu 1 hari itu, gitu. Jadi yang aku breakdown tuh yang lebih ke konten, karena kan pertama kayak misalnya memvisualkan idenya, terus apa, desain dan segala macamnya, kayak gitu sih. Kayak gitu kami. Nah, terus ya, kalau aku tuh dulu, apa namanya, kan nggak punya klien ya. Dulu tuh kayak gini tuh dimulai dari hal yang kecil yang misalnya kayak bikin portfolio deh gitu kan. Bikin portfolio deh gitu kan. Aku punya waktu dari jam 8 sampai jam 11 doang gitu kan. Waktu itu aku mengalokasikan waktu tuh cuma 3 jam itu doang, terus malamnya kan kursus kan gitu. Jadi aku punya waktu belajar dan nyicil-nyicil tugas itu 3 jam itu doang gitu. Jadi dari situ tuh abis aku ngerjain tugas tuh kayak 1 jam gitu loh untuk ngerjain ya itu minimal berapa gitu sedikitnya gitu. Jadi meskipun belum punya klien ini bisa di aplikasikan ya, bisa di apa namanya, bisa dipraktekin lah ke kami dengan daily activities yang kami punya. Kami juga kan sebenarnya nggak bukan yang nganggur-nganggur banget kan Kak, kan Kakak juga translator kan ya? Iya. Mm-mm, gitu. Nah Oke. terus memprioritaskan tasnya itu seperti apa? Yaitu dievaluasi lagi berdasarkan urgent and important. Ini kayaknya basic apa ya? Ini dulu aku waktu jadi admin tuh kayak ini tuh kayak basic things yang kita tuh semua harus tahu kan, Iya. gitu. Jadi pakai matriks yang urgent and important itu loh. Kami ingat nggak? Urgent Iya. and important, important but not urgent kayak gitu. Urgent but not important, not urgent, not important kayak gitu Kak. Iya. Iya. Nah itu coba dieksplor lagi tuh ya, dibuka lagi yang apa namanya yang matriks-matriks yang kayak gitu tuh. Itu aku inget tapi itu ya aku tidak bisa mendeliver apa pengetahuan aku tentang itu dengan baik gitu. Jadi ya nanti dieksplor aja kami. Yang penting aku udah ngasih tahu spill begitu ya. Yang Oh, tentang oke. ya urgent and important, important but not urgent, urgent but not important, not urgent, not important. Itu matriks apa gitu namanya ya. Itu. Jadi dari situ, jadi kita tempatkan tas-tas kita di situ. Jadi nanti bakalan apa namanya bakalan dapat feel-nya, feel-nya baru kan masuk ke yang namanya time management yang tadi udah jabarin sama si Kavia gitu. Oke. Nah Noted. tadi Todoist ya, Todoist Iya. gitu. Ini sebenarnya kebetulan juga aku lagi mempelajari tools ini gitu karena kebetulan kan aku juga ada megang satu project di mana aku sama teman-teman yang aku bilang ya, aku sama teman-teman ngerjain satu project bareng dan aku sebagai komando, komando. Yang Gitu. coming soon tanggal 9 itu ya? Oh, bukan. Kan ya. Aduh, kamu sudah baca ya? Spill dong. Tadi Ya, ada jadi lihat di story. save the date ya. Nanti kita bakalan punya something big ya di hari Jumat itu hari Jumat ya, tanggal 9 itu hari Jumat. 9 Agustus itu hari Jumat. Ya, sampai copot. 9 Agustus itu hari Jumat.
jam 19.30 ya. Aku belum bisa spill ya, Ya, itu maksudnya cuma di Instagram ditongkrongin gitu. enggak, nanti kita ada link untuk ketemu gini kok di Zoom. Oh. Mm-mm, gitu. Pokoknya harapannya semua member yang ada di Client Pathway Friends ini semuanya hadir, diharapkan bisa hadir semua. Nah, setelah ini makanya aku mau spill gitu ya, untuk kalian mengosongkan jadwal kalian ya di tanggal 9 itu. Jadi supaya kalian bisa hadir semua di situ, bahkan banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari hari itu ya. Jadi harus diluangkan waktunya. Nah, pernah nggak kalian tuh ketemu temen gitu ya, ngajakin janjian nih ya, janjian gitu, ketemuan yuk gitu kan, hari Sabtu besok gitu, bisa nggak gitu, aduh gue belum bisa mastiin nih, soalnya gue belum ada jadwal. Loh kan gue ngajakin jadwal, pernah nggak nemuin kayak gitu? Suka gemes nggak sih? Kan kita ngajakin ketemuan nih, kita mau bikin appointment lah ketemuan gitu ya, kita ngopi bareng yuk di hari Sabtu. Tapi jawabannya tuh, aduh gue belum tahu nih ada acara apa enggak gitu. Lah karena itulah gue mau ngeblok waktu lo di hari Sabtu gitu kan ya. Nah itu Iya. contoh-contoh kayak kayak apa namanya, kayak orang yang nggak punya jadwal gitu kan. Nggak punya jadwal. Jadi dia kayak, apa namanya ya, entar, kita tuh bukan prioritasnya dia, makanya tidak dimasukkan ke jadwal, kayak gitu. Logonya warna merah ya? Iya, apa tuh? Oh yang Todoist ya? Yang Todoist, iya nanti aku mau ke sana juga, gitu. Kayak gitu kan, tapi kalau seumpamanya, orang yang terbiasa dengan, apa namanya, dengan, time management gitu pasti, "Oh Sabtu ya? Kayaknya sih gue nggak ada acara deh." Pasti ngomongnya begitu, beda beda jawabannya. Jawabannya pasti orang yang terbiasa dengan time management dia, jawabnya pasti, "Kayaknya hari Sabtu besok jam berapa ya? Kayaknya gue nggak ada acara apa-apa deh hari Sabtu." Gitu. Tapi kayaknya cuma bisa sampai jam segini gitu kan. Beda dengan yang, "Aduh gue belum tahu, soalnya," gitu. Jadi kayak kita bukan prioritasnya dia gitu dan ketika kita, mau ngeblok waktunya dia malah, jawabannya tuh kayak, "Lah kan ini gue mau ngeblok waktu loh untuk kita ketemuan." Gitu. Itu cuma intermezzo saja. Oke. Webinar ya, Wahyu ya? Apa? Webinar ya yang tanggal 9, bukan? Zoom kayak gini, Kak. Oh. Hmm. Gitu. Oke, berarti ini udah ke spill ya, save the date-nya. Nah, kemarin kan tugas minggu lalu tuh kan ada post minimum one post ya di Instagram ya. Kami udah ngelakuin dong pasti ya. Iya, udah. Nah, outreach-nya gimana Kami? Outreach sekarang mana ya? Yang account reach-nya alhamdulillah udah 400. Totalnya Serius? ya bukan bukan sekali posting, bukan. Itu kamu listing, kamu Iya, list down gitu. iya. Good, good, good. Tapi masih suka greget sih kayak yang saya bilangin tadi ke Mbak Wahyu, Yang mana tuh? yang pas saya konsultasiin pertama kan Oh, tentang waktu, Instagram iya, iya, engagement. Oh, iya. nggak apa-apa dibahas di sini nggak apa-apa. Iya kita balik lagi ke situ sedikit ya. Tapi ini yang tentang task management udah oke ya semua ya? Wimpo ya? Wimpo hadir tapi dia belum bersuara. Halo Hadir. Wimpo. Dia Halo sudah Mas kembali dari Wimpo. hibernasinya Selamat dia. malam. Iya, aku ini suka pantengin Halo. tulisnya Kak Wimpo mana nih? Iya, Sorry, tuh kan. sorry. Salah satu audiensnya tuh, fansnya udah nungguin. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Ada banyak Mm-mm. event di kehidupan saya. Oh, in your real life ya? Yes, sangat susah untuk prioritaskan. Hmm.
Iya, 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 Ya, iya, insya iya. Allah mulai besok ada to-do list lagi ya. Yeay. Oh, Kadang begitu. Aku tuh dulu orangnya begitu, apa namanya, kayak, apa sih namanya, kayak, misalnya nih, ada satu masa kayak di mana, aduh, kayak ngerasa lelah, capek, itu karena kita tuh semangat menggebu-gebu di awal tuh, biasanya yang kayak begitu tuh. Ya, Wimpo mungkin dulu begitu ya. Jadi menggebu-gebu, jadi semangat banget gitu ya di awal gitu. Sampai akhirnya, kalau aku ya, kayak ketemu titik, aduh capek banget gitu kayaknya, terus langsung yang kayak langsung down Langsung bam. gitu. Langsung kayak down gitu. Nah, sebenarnya kemarin tuh aku sempet tuh ya, jadi kan aku nyolong start ya, aku pernah bilang kan, aku nyolong start untuk, apply kerjaan kan, sebelum kursus, bukan sebelum malah, di saat kursus sedang berjalan aku udah ngelamar-ngelamar ke mana-mana gitu. Mhm. Nah, terus setelah selesai, kursus tuh, karena kan itu lumayan ya, 1,5 bulan kan, 6 minggu belajarnya gitu. Nah, dalam waktu 6 minggu itu kayak aku udah menemukan kelelahan untuk nyari kerja. Waktu itu kayak yang, aduh kayaknya udah deh gitu kan ya, kayaknya emang mungkin, ada keterbatasan aku yang emang kayak udah susah banget gitu. Jadi, udahlah gue, step back dulu gitu kan. Tapi, aku udah nggak kayak dulu, nggak yang down-nya sampai down. Kalau dulu tuh bener-bener down down banget deh gitu, sampai kayak udah males ngapa-ngapain gitu. Tapi sekarang tuh kayak udah lebih yang, oke aku, ada rasa kecewa tapi, udahlah apa, easy going aja, udah kita 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 manfaatkan momentum, kita apa namanya, kita cari waktu buat networking. Makanya waktu itu aku networking lah. Masuk ke grup-grup komunitas gitu kan, terus ada acara apa aku dateng gitu kan, terus suka nimbrung-nimbrung, apa, obrolan di grup kayak gitu. Biar biar lebih punya insight, terus, pengen banget gitu loh ngelihat, senior gitu ya, VA yang udah senior tuh kerjaannya ngapain sih, aku tuh pengen lihat kayak gitu kan. Dan alhamdulillah kan itu kesampaian gitu ya, aku ada beberapa collab dengan senior gitu kan. Jadi aku bisa bisa tahu cara kerjanya mereka dan ada yang bisa aku adaptasi tuh dari cara kerja mereka, ada yang aku tiru gitu kan. Kayak gitu-gitu dan apa namanya, ya udah jadi semangat itu aku maintain, jadi nggak terlalu excited, maksudnya nggak terlalu yang kayak menggebu-gebu kayak waktu di awal, jadi tapi biasa aja gitu. Dan itu malah lebih kayak lebih stabil gitu. Justru malah gara-gara gitu tuh kayak bisa ke apa ya? Ya udah kebiasaan lama-lama. Nah, jadi lama-lama ya udah easy going, terus mulai kayak malah jadi kayak lebih berpikirnya gini, "Oh kayaknya ada banyak hal yang harus gue benahi." Pertama kayak CV, gue harus membenahi CV gue kalau mau cari kerjaan gitu kan. Gue harus mempercantik LinkedIn gue lagi gitu kan, supaya lebih atraktif kayak gitu. Terus, apa namanya, oh ternyata kerjaan ini membutuhkan portfolio instead of CV kayak gitu, oh berarti gue harus bikin CV, kayak gitu. Jadi kayak evaluasi buat diri sendiri juga gitu. Dududududung. Nah, balik lagi tadi, engagement di, mana namanya, di Instagram ya. Nah, kalau Kak Ami mengharapkan dapat engagement dari audiensnya, nah Kak Ami sendiri melakukan engagement nggak ke akun lain? Itu hmm. pertanyaannya, tidak usah dijawab tidak apa-apa. Ya, tidak usah dijawab tidak apa-apa. Tapi Kadang kami enggak, udah kadang pasti. iya. Nah, gitu. Yang tadi aku bilang ya, kalau bisa, karena ini emang, tips and trick yang udah banyak dipakai sama expertise ya. Bahkan aku pun juga mengaplikasikan ini nih, ke klienku. Jadi sebelum posting tuh usahakanlah, 5 menit engagement gitu. Jadi apa yang lewat di, di timeline kita gitu ya, di Iya. home page kita, itu di-like aja, di-like kalau emang ada yang sekiranya menarik untuk dikomen, komen gitu. Kalau ada sesuatu yang menarik untuk di-share, ya di-share aja gitu. Terus, apa namanya, apa ini, aku juga kadang suka anxiety, aku juga kok Mbak, cuman anxiety-nya pas malam-malam malah nggak bisa tidur. Ini, iya, oke.
Nah, apa namanya? Kayak gitu kami. Jadi, kalau kita mengharapkan engagement dari audiens kita pun harus banyak melakukan, engagement. Nah, bahkan ya, aku tuh orangnya kan kalau di sosial media tuh karena emang sosial media itu mengharuskan kita untuk SKSD, emang bener so Iya. kenal, so deket gitu kan. Jadi, kalau ada story gitu ya, aku jadi ada waktunya aku buka story, ada waktunya aku, apa, like, share, komen di feed yang lewat di aku, ada waktunya aku scroll reels gitu kan, kayak gitu-gitu semua gitu. Nah itu kan, hal-hal kayak gitu kan juga bisa mengundang engagement gitu ya. Nah bahkan ada kayak, kita tuh terlihat sangat akrab. Kita terlihat sangat akrab loh di dunia maya, tapi itu kita nggak pernah ketemu, kayak gitu. Jadi kayak seru banget sih ini as if gitu loh, kita kayak udah ketemu lama, bestian Iya. lama gitu, padahal kita belum pernah ketemu gitu. Oh, Heeh, oke. jadi jangan malu-malu, emang sosial media itu tempatnya orang untuk SKSD lah. Makanya kan aku bilang ya, pamerlah pada tempatnya gitu. Gitu. Malah ada Oke. dulu, baru-baru punya, baru-baru, pindah rumah gitu ya kan, aku kan udah punya Instagram dari dulu ya, terus punya Facebook tuh dari zaman dulu gitu kan. Malah Hmm. dulu punya Friendster, di sini pasti belum pada punya Friendster. Dulu ada yang namanya Friendster sebelum Facebook gitu ya. Jadi, nah aku tuh udah punya duluan sebelum mereka. Udah pasti Kak Lulu belum pernah dengar itu yang namanya Friendster. Itu zaman dulu kali tuh Friendster. Ah, oh Kak Senior di Via tahu FB. ya? Ada dulu ada. Iya, sebelum Facebook gitu kan ya, Kak. Iya. Terus ada Pets juga ya, Kak, ya. Iya. Instagram duluan sebenarnya, terus ada Pets. Nah, cuma akhirnya Instagram, jadi semakin booming setelah tidak adanya Pets, kayak gitu. Nah, aku tuh aktif banget di sosial media tuh aku aktif banget. Tapi ada tetangga pas ketemu aku, dia bilang, "Ternyata nggak seseru di dunia maya." Ternyata aku nggak seseru di sosmed gitu kan, karena emang ada sisi ininya, aku ada sisi pemalunya, yaelah, Kita aku sama ada sisi Bang. pemalunya gitu. Jadi ketika ketemu ya nggak tahu mau diobrolin apa, tapi kalau di sosial media tuh kayak karena kan kita membahas satu foto atau satu video gitu kan, jadi kayak seru banget. Awas aja kalau dia bilang nggak secantik di Aduh kalau itu iya. Gini loh, apa namanya, kan kalau filter bisa menyelamatkanmu, why not gitu kan. Kita bisa aja kan belum mandi, belum touch up, apalagi buat aku yang orang yang males dandan gitu ya, pakai filter aja udah gampang, gitu. Wah Kakak perbedaan generasinya kelihatan, aduh ya jadi ketebak deh. Ya Wimpo jadi ketebak deh, Hihihihihi. gitu. Ya jadi, nggak usah malu-malu ya, like, comment, share, terus, apa namanya, mmm, collabs ya. Kalian kalau mau collab sama aku juga, most than welcome ya. Tapi kadang kan gini ya, yang bikin, apa namanya, yang bikin kita ditolak ya ketika collab tuh karena memang ada beberapa orang yang fit-nya tuh kan cantik ya, estetik gitu kan. Jadi ketika dia menerima collab, dia nggak bisa nerima itu, karena itu akan merusak estetika fit-nya dia, gitu. Kenapa kenapa Iya justru kan? kayak gitu? Misalnya kan gini, kayak kami nih, kalau ngelihat profile profile grid-nya kami itu kan ya, kan kayak gitu tuh. Tiba-tiba dong muncul yang, profile grid kayak aku punya bangku dan tulisan warna pink, kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Nah nah kayak gitu hal yang bikin dilema tuh kayak gitu, "Aduh gue terima nggak ya? Kalau nggak diterima tuh nggak enak." Kayak Saya gitu. mau dong ajuin collab. Boleh boleh boleh. Misalnya nih ya, kami boleh nih kontenin tentang ini, misalnya nih kita lagi chit-chat gini gitu kan, Iya. dikontenin terus di-invite collaborator, aku ya
boleh-boleh aja, tapi ya itu PR aku dong untuk mempercantik feedku selanjutnya gitu ya. Atau di story juga kan aku bilang ya, story itu juga punya kontribusi untuk naikin engagement. Jadi sering-sering aja. Nah, story itu kan apa namanya, kayak kita bercerita kehidupan kita, bukan kehidupan apa, kayak kita bercerita tapi in a real time gitu loh. Ya kan, in a real time. Jadi apa misalnya kami lagi kemana terus nemuin sesuatu yang interesting untuk dibahas, bahas aja di status gitu. Nggak usah nungguin waktu posting gitu loh. Dengan mikirin kayak aku mau nulis ini, aku mau bikin captionnya ini, itu kelamaan. Jadi kalau ada sesuatu Iya. interesting gitu ya, di capture aja dulu terus dimasukin story. Kalaupun mau dibahas ya nggak apa-apa juga, kalaupun mau dibahas di postingan ya nggak apa-apa dijabarin di situ gitu. Yang penting aktif aja. Terus soalnya di story itu kan banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan, kayak misalnya tanda icon gitu kan ya, icon yang apa, love, matanya love gitu, terus ditarik ke kanan, itu juga kan bisa. Sesimpel itu sih Kak. Misalnya kayak tanyain aja, how was your week, misalnya gitu kan, how was your week going gitu kan. Iya. Nanti di situ tinggal kan misalnya orang nggak mau ngetik kan, tinggal dia kasih apa, ngedrag gitu loh ke kanan itu ikonnya kayak gitu. Gimana kalau ketemu secara langsung, tapi pas lihat sosmednya masih prefer pas ketemu langsung? Biasanya itu dia berkata dalam hati, lumayan juga. Beh. Ini kita kayaknya ngomongin Tinder date. Kayaknya kita ngomongin Tinder date deh nih, si Kak Lulu nih. Kak mau nanya, kalau kolaborasi itu biasanya isi konten itu isi kesepakatan bersama gitu ya? Atau gimana maksudnya? Ya, konten yang berhubungan dengan kolaborasi. Misalnya kamu ada project bareng gitu ya. Misalnya kamu ada project bareng atau kamu ada di suatu kegiatan yang sama misalnya dengan aku. Ya nggak apa-apa bikin postingan terus di-collab ke aku gitu. Kalau influencer, kalau call itu kan biasanya dia bikin postingan, dia review produk, terus dia collab brand-nya gitu. Kalau di dunia marketing apa, di dunia influencer nyatanya itu kan kolaborator itu yaitu untuk misalnya nih si influencer nih nge-review, dia posting video di situ, terus dia invite kolaborator itu sebagai penanda bahwa nih gue udah review produk lu gitu. Aku harus ke kamar belakang. I hope to see you all next week. Oke, bye-bye. Thank you Wimpo ya. Gitu. Gitu kan Kak Lulu? Lulu nangkepnya yang konten kolaborasi itu kayak hasil brainstorming bersama gitu Kak, kirainnya. Oh, ya lebih Jadi, luas sih, lebih luas. hmm. Maksudnya hasil brainstorming kok sama si kolaborator? Aku malah nggak nangkep yang kayak begitu. Misalnya apa namanya, Kakak sama Lulu kayak ngebahas konten tentang productivity gitu kan. Mm-mm. Nah, itu Kak, maksudnya eh mungkin tips productivity versi Kakak sama versi Lulu gitu kan, terus dijadiin konten, terus kayak dibikin kolaborator gitu. Maksudnya isi dari kontennya itu juga maksudnya kayak berdua gitu loh Kak. Hmm, Dulu nangkapnya gitu sih. oh, enggak sih. Ya mungkin bisa begitu juga mungkin ya. Jadi gini, kalau kalau di dunia apa sih bilangnya ya, marketing ya, di dunia marketing call social media management itu kan kalau menggunakan call apa si influencer gitu ya. Misalnya satu brand menggunakan influencer. Nah, influencer ini kan dia kita endorse ya, kita endorse untuk nge-review ini produk gitu. Nah,
Jadi kan dia nge-review nih, terus dia videoin kan, video ini dia upload kan ke sosial media. Nah, untuk menandakan ke si brand-nya itu gitu. Nah, itu ada tujuannya sih, Kak. Jadi tujuannya itu, menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi kayak si brand ini mendapatkan wider view dari si influencer ini. Influencer ini pun akan menjadi lebih dikenal oleh banyak brand, karena kan pasti si brand ini kan punya, followers-nya tuh juga beberapa brand kan, kayak beberapa, similar similar industry gitu loh yang dia ada di situ. Begitu juga si influencer ini pasti kan followers-nya itu kan ya influencer juga gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi Iya. ketika mereka kolaborasi ya, jadi nih si influencer ini, bakal mendapatkan view dari si follower-nya, brand. Begitu juga brand juga bakalan dapat, view dari si, influencer ini. Nah, keduanya ini kan punya keuntungan juga kan. Keuntungannya itu tadi, jadi si brand ini bisa dilihat oleh lebih banyak, view dari followers-nya si influencer, which is banyak follower yang, dari kelas menengah, ya kan, dari semua kalangan lah istilahnya, bukan kelas menengah menengah aja, tapi dari semua kalangan lah gitu kan. Jadi bisa bisa aware kan, nah itu, Iya. bisa aware dengan brand-nya. Nah sementara si influencer ini dia juga dapat view dari si follower dan si brand ini gitu. Jadi misalnya ada brand lain yang mau pakai dia, kan, taunya dari dia, oh ternyata si Rahel V-nya, misalnya si Rahel V-nya nih ternyata dia, bisa di-endorse untuk produk, apa misalnya nih, mukena misalnya kayak gitu. Nah ternyata ada brand, mukena yang tertarik juga, kayak gitu sih collaborator tuh, jadi ditandain. Kalau yang itu yang di IG-nya Crime Pathway yang ada ini yang sama Lulu itu kolaborasi bukan? Yang ada Mana kayak itu? creator terus curatornya. Itu Oh, curator maksudnya apa ya? kalau itu mah kayak kredit sih, memberikan kredit. Jadi maksudnya tuh Client Pathway memberikan kredit kepada Lulu sebagai si content creator postingan itu. Benar nggak kalau Lulu? Jadi Oh, kalau Lulu bikin satu postingan untuk Client Pathway. Jadi di-recognize sama si Client Pathway bahwa, di situ kan dituliskan apa namanya, kredit ya? Apa sih? Ya, Kak, Lupa bener. deh aku. creator Creator. sama Creator, iya. curator. Iya, jadi kreator. Nah, kuratornya ini kan apa namanya, tim Client Pathway yang megang sosial media itu gitu. Untuk memastikan bahwa postingannya tuh align dengan visi dan misi kita. Terus kayak brand guidelines-nya udah dipakai dengan baik sesuai dengan brand guidelines kita, kayak gitu-gitu, Kak. Oh, berarti Gitu. bukan Tapi kolaborasi ya, nggak hitungan kolaborasi berarti ya. bukan. Nih, Kayak aku product aku kasih owner satu gitu ya. contoh. Aku kasih contoh ya. Nah, yang tadi aku bilang. Tapi ini aku kasih contoh ya. Udah kelihatan ya nih Instagram aku. Udah. Nah, di sini aku bikin ada 2 sih. Gemes Jadi banget itu 999. apa? Angka angka Iya, hoki. sempat tadi malah 1998. Aku tuh yang kaget tau nggak. Nah, ini contohnya ini ya. Contohnya ini. Jadi aku bikin buku ya. PM-nya bukan kala itu. Ya, jadi aku bikin project ini atas inisiasi dari bukan inisiasi sih, emang dia project-nya. Project manajernya tuh si Kak Naung ya. Nah, Iya. terus aku aku invite kolaborator mereka-mereka ini 16 penulis ini aku tulis semua di sini gitu. Nah, ada beberapa dari mereka yang menerima, ada beberapa dari mereka yang enggak terima karena yang tadi aku bilang ya terkait dengan estetika fit-nya. Terus apa namanya?
tampilan, lebih ke tampilan sih ya kalau yang di itu. Nah, tuh Kak Irma, Kak Ayu, Kak Eva ini tuh mereka seniorku ya, dan kalian tahu sendiri ya, 2 diantaranya adalah influencer. Oh my god gitu kan, dan ternyata mereka accept dong collaborator dari aku. That is why aku mendapatkan view banyak dari sini gitu, dan dapat high engagement juga dari sini. Karena apa? Followernya Kak Irma jadi kenal aku, jadi tahu aku. Followernya Kak Ayu, Kak Eva Wahyu, Kak Kirana, Kak TCP, Kak Tiara gitu ya. Gitu. Jadi kenal aku. Dan aku pun kayak membuka gerbang buat Kak Irma, Kak Ayu, Kak Eva, Kak Kirana, Kak TCP gitu ya. Untuk follower aku follow dia kayak gitu. Gitu sih. Tapi udah tahu fiturnya ada di mana, udah tahu. Tahu Kak, itu dia bukan yang bagian tandai, itu pas kita ngupload nanti ada ininya. Iya, tag di bagian tag. Tapi ada tag, ada collaborator. Gitu. Mantap ya Kak sampulnya. Kenapa? Sampulnya mantep. Ini nih ya, aku sedikit ini nih ya kami ya. Aku tuh pernah ada di posisimu di mana I spend a lot of time hanya untuk bikin depannya ini, sampai akhirnya ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasiku, aku memilih malah udahlah nggak usah bikin kayak gitu ujung-ujungnya karena melelahkan. Ya kan, melelahkan gitu. Nah, tuh ya. Terus ketika aku random malah nggak sebanyak yang sebelumnya gitu kan. Terus aku coba ngasih tips-tips juga nggak sebanyak gitulah. Jadi banyak trial and error juga sampai akhirnya tuh aku ikutan challenge ya. Cuma kemarin pas dari hari Minggu tuh anakku sakit. Jadi aku bener-bener kayak kewalahan nggak bisa megang kerjaan. Gitu. Jadi dan akan ada hari kayak gitu ya. Makanya sebenarnya schedule postnya itu, cuma aku susahnya tuh untuk pribadi ya. Oke. Kalau untuk pribadi tuh justru susah mempraktekkan teoriku sendiri karena kita tuh banyak bukan toleransi, kita tuh banyak komprominya sama diri sendiri, bener nggak? Entar aja deh gitu kan, nggak usah schedule post gitu kan, real time aja besok kayak gitu-gitu tuh. Hal kayak itu padahal pas besok, wah jam 3 waktunya posting, kita ada keperluan lain, nah kayak gitu. Nah akhirnya aku bikin ya udahlah yang simple-simple aja. Nah ini juga kan aku ngedapetin ini tuh dari hasil comotan sana sini juga gitu. Jadi kayak yang hook-nya nih aku tampilin gitu. Tadinya kan aku cover dengan sesuatu yang apa gitu. Nah itu ternyata bikin low engagement. Nah kalau kalau kayak begini tuh ketika orang masuk ke ke profile kita, mereka akan lihat gitu kan, ih virtual assistant working hours versus learning time apa nih maksudnya kayak gitu. Terus kayak when you see, nah apalagi nih ini kan berkaitan dengan klien gitu kan, pasti si kliennya mikir when you see clients reach going down gitu kan, gitu dia ngerasa kayak oh apa nih maksudnya gitu, apa nih yang dia lakukan karena reach gue lagi going down kayak gitu. Kok ada air basah. Oke kayak gitu, itu aja sih Oke. ya, itu yang aku pahami sedikit dari apa namanya, semoga tidak mislead ya, nanti kita cek bareng aja what is the collaborator gitu, function in Instagram, tapi sejauh yang aku tahu ya itu. Oke, ada lagi yang mau dibahas kah? Udah Kak, Nah, satu hal lagi tentang kolaborator itu, jadi kayak gini loh, kita memberikan sinyal kepada audiens kita bahwa kita punya kredibilitas di sini, kayak gitu kan. Dan kredibilitas kita di sini tuh diakui oleh beberapa teman kita, teman kita yang menjadi kolaborator kita gitu. Jadi nggak kayak
aku tuh di Instagram tuh I am really virtual gitu ya, yang nggak kenal orang, yang antisosial, nggak begitu gitu. Jadi kalau aku memberikan image di Instagram aku tuh, aku sebagai orang yang mudah beradaptasi, terus juga bisa bekerja sama dengan siapapun gitu. Jadi aku bisa work independently, tapi aku juga bisa working as a team gitu. Makanya aku banyak ngebahas tentang networking, connections gitu ya. Karena aku pengen klienku tuh tahu bahwa ya itu aku bisa working independently, tapi aku juga bisa working as a team gitu. Oke, dan ini udah jam 9 lewat. Aduh. Iya, sampai Seru kepikiran ya. ini Kak Wahyu anaknya cariin nggak nih? Jadi tuh kan anakku kan sakit dari hari Minggu tuh ya. Hari Minggu, Senin, suamiku masih ada. Tapi pas Selasa pas nggak ada tuh, aduh repot banget ternyata karena dia lagi rewel-rewelnya gitu. Terus akhirnya ya aku get help, help gitu kan. I need help gitu. Akhirnya ya udah mamaku datang dan aman deh. Gitu. Karena aku udah bilang aku tuh setiap hari Senin, hari Rabu itu malam tuh aku ada meeting gitu. Jadi aku butuh orang. Kalau yang hari Senin sih jam 9, jadi mostly anakku kan tidur habis Isya tuh sebenarnya udah tidur gitu. Kakak-kakaknya tuh udah pada tidur duluan, cuma si bayi doang yang belum tidur. Gitu. Tapi biasanya dia kalau udah di salon sih udah seperti itu. Jadi aman, damai, sentosa. Gitu. Ada yang mau dibahas lagi kah? Sudah? Enough? Sudah. So far enough ya. Sudah daging. Makasih Kak Silvi atas Iya. sharing produktif. Sama-sama. Oke guys, untuk kali ini feedback formnya boleh di-scan dari sini ya. Boleh ya di-scan dari sini atau nanti aku download juga deh. Karena si Wimpo udah kadung live ya. Gitu ya Kak ya. Sebentar. Dan semenjak aku menggunakan kolaborator itu tuh yaitu banyak menarik engagement dan view. Tapi sebenarnya followerku juga kayaknya banyak dari VA deh. Ada sih beberapa yang orang luar gitu, tapi yang banyakkan engagement tuh dari follower aku, kalau dari reportku. Ya kalian sering-sering deh. Kami sering-sering deh tuh lihat ininya professional dashboardnya ya. Karena dari situ tuh kami nanti bisa tahu juga kan kayak konten yang paling disenangi, konten yang paling banyak mengundang engagement, kayak gitu-gitu. Jadi dari situ tuh bisa remake atau bisa muncul lah pasti ide dari situ tuh bakalan bikin apanya gitu. Ya aku engagementnya banyak kan dari follower, tapi reach-nya itu aku banyak kan non follower. Oke. Ya, terima kasih banyak. Udah di-scan ya. Terima kasih banyak ya. Save the date, jangan lupa tanggal 9 hari Jumat 9 Agustus. Ya, di blok dari jam 7 lah pokoknya. Acaranya entah jam 19.30 atau jam 20, belum tahu. Ya, pokoknya di atas jam 19. Nah, special thank you buat Kavia tadi ya sharingnya bagus banget. Sama-sama. Itu hampir mengcover semua materi tentang productivity ya. Dan alhamdulillahnya loh ya, paling enggak ada progres dari Kavia kan. Iya. Dimulai dari boost productivity karena ya aku tahu ya Kavia punya kesibukan di rumah juga.
Pun begitu ya, karena kita sama gitu. Pun begitu, apa namanya, tetap kita harus punya jadwal. Jadi, meskipun nggak plek ketiplek jam segini harus begini, tetap fleksibel, tapi paling nggak kan kita tahu apa yang mau kita lakukan hari itu, di luar rutinitas kita sebagai seorang ibu, kan gitu. Betul sekali. Iya. Oke, Kak Lulu, wrap up apa Kak Lulu? Penutupan? Penutupan. Tiba-tiba mau blank. Closing point-nya atau Kak Ami closing point-nya tadi itu ya notulen ya. Iya. Closing point-nya nih karena tadi dibuka dengan apa namanya dari Kak Ami nih kan idenya munculnya build new habit-nya. Jadi ditutup dengan Kak Ami juga. Gimana Kak Ami insight hari ini? Oke, makasih. Eh, Pertama kita harus mengenal jam biologis kita, karena hal tersebut bakal mempengaruhi produktivitas kita sehari-hari. Setelah itu kita harus mulai menyusun jadwal dan mulai membiasakan diri dengan jadwal yang sudah kita atur. Terus sebisa mungkin kita harus menghindari distraksi seperti ponsel yang senantiasa berdering atau yang sering muncul notifikasi seperti itu. Terus jangan menunda-nunda pekerjaan. Terus apalagi ya, time blocking teknik itu juga harus diperbaiki sama ditingkatkan supaya bisa lebih maksimal lagi tingkat produktivitas kita. Terus untuk to-do list-nya, selain harus dibuat secara manual, juga bisa di backup secara digital biar lebih fleksibel sama efektif dan terorganisir. Terus jangan terlalu lama menata tampilan Google Calendar untuk to-do list. Ami. Terus kalau Google kalau dirasa Google Calendar kurang efektif, bisa pakai Todoist. Soalnya Todoist itu bisa kita kustomisasi tingkat urgensi atau tingkat kepentingan task yang ingin kita selesaikan. Terus kalau sudah malam atau di penghujung hari, kita bisa melakukan evaluasi atau refleksi mana pekerjaan yang udah selesai, mana yang belum, biar kita bisa punya gambaran pekerjaan apa saja yang harus dilakukan keesokan harinya. Nah, terus kalau misalnya pekerjaannya terlalu banyak atau terlalu berat, bisa dikerjakan secara bertahap. Terus kelompokkan sama urutkan juga pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan importance. Terus jangan lupa tanggal 9 Agustus ada event menarik dari klien Petaway. Oke. Thank you so much. Oke. Oh ya, ini aja tambahan dikit aja ya. Yang Kak Ilma pakai tuh sistem Pomodoro ya. Pomodoro. Jadi kayak misalnya nih kita kerja 10 menit atau 25 menit, nanti ada 5 menit break gitu. Ingat nggak? Oh Kak? iya, yang Nah, time blocking itu ya. ya time blocking. Nah, itu ada di aplikasi Toggle Track kalau kalian mau download ya. Oke. Toggle Track. Aku waktu itu apa namanya dapat infonya dari mana ya? Dari Kak Irma juga kalau nggak salah. Toggle Track gitu. Itu diinstal aja. Nanti di situ dia akan muncul ada apa namanya metode, bukan metode, apa namanya? Oh iya, tapi harus login.
Oke, semoga hari ini banyak mendapatkan insight mengenai task management yang mana bisa membangun habit yang baru buat kita ya sebagai seorang VA gitu. Dimulai dari step langkah kecil ya untuk mempersiapkan kita melangkah lebih besar lagi ke depannya gitu. Jangan bosan-bosan Mbak Wahyu sama kita. Oh enggak dong, kalian juga jangan bosan-bosan ya ketemu aku ya. Sabtu ini insya Allah, tapi ini aku masih harus obrolin dulu sih dengan Kak Betty ya. Oke, ya yang pasti tanggal 9 ya harus kalian kosongin waktunya ya untuk acara Oke. kita. Oke, akhir kata apabila ada kata-kata yang salah, ucapan, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di chit chat berikutnya. Dadah, bye-bye. Oke, thank you so much Mbak Wahyu, Mbak Pia, Mbak Lulu, Mas Wimpo. Have a great day. You too, bye.